Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebahagiannya dan sebahagian yang lain berikan kepada orang yang sengsara lagi fakir, supaya mereka menyaksikan manfaat untuk dunia maupun manfaat untuk akhirat keimanan mereka. Ada ulama yang menafsirkan orang yang datang pergi ibadah haji, datang ke Mekah melaksanakan manasik, amalan-amalan yang diperintah dalam ibadah haji, supaya mereka bisa menyaksikan manfaat dari amalan mereka tersebut. Bisa juga manfaat itu adalah keuntungan dari perdagangan yang mereka lakukan, karena Allah tidak melarang orang yang beribadah haji sekaligus dia berdagang di dalam ibadah haji tersebut. Nah, maka mereka menyaksikan manfaat yang bisa mereka dapatkan ketika melaksanakan haji. Kemudian mereka juga bisa menyaksikan betapa banyaknya manusia berkumpul karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang bisa memerintahkan penganutnya untuk berkumpul di satu tempat dalam satu hari jumlahnya jutaan orang. Mereka berkumpul di Arafah tanggal 9, sebelumnya tidak ada di sana, sesudahnya juga tidak ada di sana. Daerah tersebut berpenghuni hanya pada tanggal 9 saja. Nah, yang berkumpul di sana jutaan orang dari seluruh penjuru dunia hanya untuk mengikuti apa yang Allah perintah. Nah, itu bisa memperkuat keimanannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga manfaat yang lain, mereka bisa melihat kalau manusia itu di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mau kulit putih, mau kulit hitam, dia penguasa atau rakyat, dia punya banyak harta berlebih, berlipat-lipat, sementara orang pas-pasan. Dalam ibadah haji, pakaian laki-laki sama saja, tidak ada pakaian yang membedakan. Yang membedakan mereka di sisi Allah adalah ketakwaan. Itu manfaat namanya. Nah, kemudian mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Mereka sebut nama Allah, artinya mereka takbiran. Mulai terbenam matahari pada tanggal 9, masuk malam 10 Zulhijjah, mereka mulai menyebut nama Allah. Kita menyebutnya dengan takbiran. Sampai nanti hari terakhir, hari tasyrik, terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Bisa juga maknanya mereka menyebut nama Allah ketika mereka menyembelih kurban. Bismillahi Allahu Akbar. Dalam artian mereka menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Bukan dengan mengucapkan atau dengan lisan, tetapi dengan perbuatan menyembelih hewan kurban. Dan ketika akan menyembelih, mereka sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari-hari yang ditentukan, tanggal 10 setelah salat hari raya Idul Adha,
sampai nanti terbenam matahari pada hari terakhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Sebagian ulama mengatakan hari yang dimaksud adalah siang hari saja. Tidak boleh menyembelih kurban pada malam hari. Kalau disembelih pada malam hari hukumnya tidak sah. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Maliki. Sedangkan kebanyakan ulama atau mayoritas ulama, jumhurul ulama, mereka berpendapat siang atau malam boleh. Tanggal 10 sesudah kita salat Idul Adha sampai hari terakhir hari tasyrik, mau siang mau malam dipersilakan. Kecuali kata Imam Asy-Syafi'i dimakruhkan pada malam hari kalau seandainya menyebabkan penyembelihannya tidak sempurna, menyebabkan penyembelihannya banyak kekurangan, tidak sesuai dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan atau yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kurbannya sah tetapi nilainya jauh berkurang. Begitu juga seandainya penyembelihan malam hari itu menyebabkan orang-orang miskin terhalang untuk datang. Menyebabkan orang yang ingin dapat daging kurban berat untuk datang karena penyembelihannya malam hari. Jadi bila mendabiah bapak malam-malam selalu bako model tu supaya ndak donan datang supaya model tu itu jadi tidak bisa. Tapi kalau seandainya zaman kita sekarang mau malam mau siang sama saja terangnya karena sudah ada alat untuk penerangan. Seandainya penyembelihan tidak terkendala karena malam hari atau gelapnya malam, kemudian orang-orang miskin itu juga tidak terhalang untuk tetap datang, tetap mudah bagi mereka datang ke tempat penyembelihan kurban kita, maka tidak ada makruhnya sama sekali. Silakan mau siang mau malam terserah. Memang ada sebagian yang berpendapat tidak boleh karena ayam di sini maknanya siang, bukan mencakup siang dan malam. Itu karena masalah lafaz musytarak. Satu lafaz bermakna dua. Yaumun jamaknya ayyam. Dalam bahasa Arab yaumun itu bermakna siang. Yaumun itu juga bisa bermakna siang dan malam. Muncullah perbedaan pendapat tentang bolehkah menyembelih kurban siang atau siang dan malam. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, Allah berfirman dalam kalimat berikutnya, fakulu minha wa'timul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagiannya dan berikan, sedekahkan yang lainnya. Bagi orang-orang yang berniat berkorban, ada beberapa perintah kepada mereka, dan perintah di sini tidak sampai hukumnya wajib, hukumnya sunat, bersifat anjuran. Bapak ibu memilih mau melakukan, dipuji dan ada pahala yang diberikan. Tidak melakukan maka kita tidak dicela dan tidak ada ancaman siksa dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban dianjurkan untuk memakan hewan kurbannya. Fakulu minha kata Allah. Kemudian dalam hadis Nabi, fakulu ma badallakum wa tasaddaqu. Makanlah yang ada di tanganmu, kemudian sedekahkanlah, kemudian simpanlah. Perintah di sini bukan untuk mewajibkan tapi menganjurkan saja. Lebih afdal kita ikut memakan daging kurban walaupun sedikit dibanding kita tidak memakannya sama sekali. Karena daging kurban tidak sama dengan daging yang lain. Walaupun kalau dimasak ya sama saja bentuknya. Kalau rendang sama hitam, kalau kalio sama coklat sama saja. Rasanya juga sama, tetapi yang ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau yang lainnya bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanlah walaupun sedikit untuk mengambil berkah dari hewan kurban yang kita sembelih. Siapa yang berkurban lalu berniat ingin makan daging kurbannya, ya tidak ada masalah. Karena memang Allah sendiri menyuruhnya dan Nabi juga menganjurkannya. Kemudian anjuran yang kedua, bagi orang-orang yang berniat berkurban atau peserta kurban, mereka dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan kalau seandainya mereka tidak menyembelih langsung. Kalau di negeri kita, kurban itu biasanya dan lebih banyak diwakilkan kepada semacam kepanitiaan. Ketika disembelih, kita yang peserta dianjurkan untuk melihat sekalipun melihat kalau itu memang kita mampu untuk melihatnya. Sebagian berpendapat melihat itu wajib. Kalau tidak, tidak sah. Dia jadikan syarat atau dia jadikan rukun untuk berkurban. Pendapat itu berdasarkan firman Allah ayat yang kita bacakan. Liyashhadu manafi'a lahum.
supaya mereka menyaksikan penyembelihan kurban mereka. Mereka terjemahkan atau tafsirkan seperti itu. Padahal maksud dari manafi' di sini bukan penyembelihan kurban, tapi lebih seperti yang sudah kita jelaskan, manfaat-manfaat yang bisa mereka saksikan atau mereka rasakan ketika melaksanakan ibadah haji. Kemudian hadis perkataan Nabi kepada Fatimah, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatik wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Nabi berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, berdirilah, pergilah menyaksikan penyembelihan kurbanmu dan ucapkanlah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah itu khusus untuk keluarga engkau saja ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Tidak, itu umum untuk kaum muslimin semuanya." Hadisnya lemah sekali sehingga tidak bisa dijadikan sandaran hukum untuk menetapkan kewajiban menyaksikan penyembelihan. Jadi dalil untuk mewajibkan menyaksikan penyembelihan itu kurang kuat, dasarnya lemah, sehingga pendapat yang lebih kuat adalah menyaksikan penyembelihan kurban kita hukumnya anjuran, itu pun bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang berniat berkorban disyariatkan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya sampai kurban disembelih. Bisa jadi kurbannya disembelih tanggal 10, bisa 11, 12, 13. Jadi bukan sampai selesai salat hari raya, tidak, tapi sampai kurbannya disembelih. Berdasarkan hadis Nabi, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum aydahi falyumsik an sya'ri wazfari hatta yudhiyah." Apabila salah seorang di antara kamu, apabila kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, dia berniat untuk berkurban. Dia tahu kalau besok 1 Dzulhijjah karena dia sudah mendengar pengumuman dari orang yang melihat hilal. Maka kata Nabi SAW, tahanlah dirinya untuk memotong kuku dan rambut sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Kuku dan rambut orang yang berniat berkurban, bukan kuku dan rambut hewan kurban. Bagi mazhab Hambali, perintah menahan di sini hukumnya wajib. Berarti memotong kuku dan rambut atau mencabutnya, menghilangkannya itu haram dan dia berdosa. Kemudian bagi mazhab yang lain, di antaranya mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak diharamkan. Larangan di sini bukan haram tetapi makruh saja. Perintahnya bukan untuk mewajibkan tetapi sunat. Karena ada dalil yang menunjukkan itu bukan wajib. Yang menurunkan derajat perintah wajib menjadi sunat adalah hadis dari Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Aku tidak melarang bagi orang yang berkurban apa yang dilarang bagi orang yang berihram." Bagi orang yang pakai baju ihram dilarang memotong kuku dan rambut. Sekarang Nabi tidak melarang bagi orang yang berkurban. Berarti bagi orang yang berkurban tidak dilarang memotong kuku dan rambut. Ketika ada perintah untuk menahan diri memotong kuku dan rambut, maka perintahnya bukan kewajiban tetapi sunat saja. Dan inilah pendapat yang lebih kuat menurut kami. Jadi bapak dan ibu yang tetap memotong kuku atau memotong rambut atau mencabutnya, maka meninggalkan sunat orang yang berkurban. Bukan berdosa tetapi meninggalkan sesuatu yang disunatkan. Bagi yang menyisir rambut kemudian rambutnya lepas dari kepalanya, atau dia menggaruk karena gatal-gatal, kemudian terkulibak kulit atau bulu remangnya, itu termasuk. Kalau kita ambil gunting kita potong, ya. Kita ambil pencabut kita cabut, iya. Tapi kalau kita menyisir rambut kemudian kita menggaruk bagian yang gatal, kemudian ada bulu yang lepas tangganya, kok bulu ramang lah, kok rambut narontok, itu silakan, tidak ada masalah. Karena memotong di sini maknanya adalah ada niat, ada kesengajaan. Diambil alatnya, dia potong, dia cabut. Itu yang dilarang bagi orang yang berkorban. Larangannya makruh, tidak sampai tingkat haram. Bagi yang melaksanakannya akan lebih sempurna nilai ibadahnya. Bagi yang tidak melaksanakan, ibadahnya tetap sah dan dia tidak berdosa. Jadi jangan sampai perempuan yang rambutnya lebat sampai ke pinggang tidak menyisir rambut. Bagi cik andoka suami 10 hari ko sabar-sabar udah, ambo ndak kan menyikit-nyikit rambut dah, andak kan keramas-keramas dah. Kemudian tu lapih rambut bego kan mewah di hadis Nabi. Andak sampai seperti itu.
Jadi kok bantu antu belau 10 hari kok, sabar-sabar. Anda usah selama kurban kalau model itu kecil suaminya, itu berlebihan. Karena ini maksud dalam hadis memotong ada kesengajaan untuk menghilangkan, baik dengan cara memotong atau mencabutnya. Itulah beberapa syariat bagi orang yang berkurban. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang ini sifatnya pilihan untuk menyempurnakan ibadah kurban. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.